kalau dalam Al-Qur'annya surat Al-Kahfi 83. Tolong dibaca. Surat Al-Kahfi 83 ayat Dzulqarnain. Itu jelas, sangat jelas keterangan di situ bahwa munculnya tauhid itu dari arah terbitnya matahari dari lumpur hitam. Dari lumpur hitam. Nah, di situ nanti dipertemukan dengan kaum-kaum. Dan nantinya berjalannya ke barat, dipertemukan dengan orang-orang yang tangguh. Tangguhnya gimana? Dipersatukan dengan persaudaraan. Kalau dalam Al-Qur'annya diibaratkan dicor dengan timah. Rekatnya persaudaraan, bersatunya untuk menegakkan tauhid kemurnian yang seperti dilakukan Rasulullah. Makanya kita dipersaudarakan oleh Gus Tubi. Maksud dari Dzulqarnain bertanduk dua. Dalam bersaudara jangan memandang jelek dan buruk. Bertanduk dua, bukannya orangnya punya tanduk, bukan. Makanya simbol jamaah kita gini. Jadi untuk menerima persaudaraan dunia akhirat jangan terpancing pada kebaikannya aja. Seburuk apapun kita ajak untuk niat menuju Allah, kita rangkul sebagai saudara. Jangan hilangkan kasih sayang kita dengan sesama manusia. Jangan membenci sesama manusia hanya tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai Nusantara ini dipecah belah hanya karena bendera yang tidak menjamin keselamatan kita. Disitulah yang dinamakan kalau istilah Jawa satrio piningit. Ya kita semua ini loh. Orang-orang yang dipersaudarakan bagaikan dicor dengan timah, bersatu mengembalikan kejayaan bertauhid menuju Allah. Bersatu padu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dalam ayat yang lain yang berhubungan dengan kebersamaan menuju keselamatan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi intinya orang itu enggak ada dalam diri itu kekafiran itu enggak ada. Enggak ada orang ingin kafir itu enggak ada. Lam yakunil ladzina kafaru. Coba acungkan tangan. Siapa yang ingin dicap kafir? Enggak ada. Mengapa manusia itu harus kafir dulu? Ya memang prosesnya sebelum iman ya wajib kafir dulu. Dari apa kekafiran itu? Ahlul kitab, kepandaian. Jadi apa? Mempercayai kitab-kitab atau arahan-arahan yang tidak dari Al-Quran. Apa itu salah? Enggak salah, memang itu perjalanan. Manusia sebelum iman harus kafir dulu. Kalau iman mulai dilahirkan ya jadi aja malaikat. Makanya dalam persaudaraan Dzulqarnain ya, jangan pernah menyalahkan aliran apapun. Sayangi mereka. Wal musyrikin, orang musyrik itu apa sih? Orang yang masih belum tahu alamatnya Allah. Jadi bukan orang lain agama. Orang yang belum tahu alamatnya Allah, masih bingung. Munfakina, orang-orang seperti itu untuk diajak memang masih sulit karena masih menimbang. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang pada mereka suatu kejelasan. Kejelasan ini loh alamatnya Allah. Sudah jelas dengan alamatnya Allah. Melalui siapa? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Utusan-utusan, dan kita tadi sudah dibentuk oleh Gus Tubi sebagai utusan-utusan, sebagai satria piningit
putra-putra negara yang mengembalikan keutuhan tanah air, kerukunan Nusantara. Rasul minallah yatslu suhufan mutahhara, yang membaca lembaran-lembaran suci, membaca jati dirinya. Nah, tadi sudah dibuka. Memang habis pertanyaan. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang ditanyakan? Habis. Kalau masih bertanya berarti apa? Masih jauh dari Allah, masih merem. Kalau sudah melek, tanya hati udah dekat dengan Allah, ngapain? Apa yang ditanya? Karena ke Allah nggak butuh ilmu. Kalau kita menjaga kedekatan diri kita dengan Allah, kalau sudah dipercaya oleh Allah, dikasih sendiri ilmu. Allah yang membimbing nantinya. Dan itu bisa dibuktikan apa yang diinstruksikan oleh Gus Tubi tadi diterapkan. Diterapkan, ikhlas, yakinnya pada Allah, tidak yakin pada diri. Jadi tadi udah diutarakan sama Gus Tubi, yang penting niatnya. Ya Allah, niat hidupku satu untuk ku anfusakum, diri sendiri dulu. Ya Allah, niat hidupku hanya untuk menujumu. Wa alikum, saudara-saudara. Ya Allah, niat hidupku mengajak saudaraku untuk menyembahmu. Jadi visi misi mengembalikan ketauhidan ini tidak menyimpang dari Al-Quran. Kurang jelas, dibaca surat Al-Kahfi ayat Dzulqarnain. Itu sangat jelas. Karena apa? Saya mengikuti Gus Tubi dari awal. Dan memang yang mengangkat Gus Tubi sebagai ibarat kalau Jawa Sabdo Palon, kalau dalam Al-Quran ulil amri, kalau dalam hadis Imam Mahdi, yang pertama mengangkat memang saya. Karena apa? Saya mengikuti dari awal, dan ciri-ciri beliaunya sama sekali nggak ada yang geser dari Al-Quran. Saya yang mengikuti dari awal, dan saya yang mengangkat pertama kali di Bojonegoro. Itu pun tanpa rencana, tiba-tiba Allah memberi kata hati, kalau bisa dikatakan kata hati, kok tiba-tiba Gus Tubi saya suruh membaca ayat Dzulqarnain Al-Kahfi. Dan Gus Tubi setelah membaca pun nggak sadar. Di situ langsung saya tunjuk, jenengan ya Kang. Itu pun belum jelas, kok bisa. Baru saya uraikan sejarah perjalanan saya dengan Gus Tubi. Jelas, baru ditempati setelah 3 hari. Dan ternyata setelah bertemu dengan saudara-saudara Pak Didik, Mas Imam, mereka begitu bertemu jelas, ini orangnya yang dicari. Jadi nggak ada yang bereset dari Al-Quran. Dan jangan lupa, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah melindungi, demi Allah. Kalau dalam hadis perjalanan Imam Mahdi memang ya kekuatan kecil tapi dilindungi Allah, nggak akan kalah karena dilindungi oleh Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Allah melindungi orang-orang yang beriman, yang mengajak orang dari jalan kegelapan menuju yang terang benerang. Jadi yang dinamakan wali itu orang yang beriman, bukan orang yang sakti aneh-aneh. Wali itu orang yang disayangi Allah. Anda semua ini sudah disayangi Allah, karena apa? Sudah dibimbing kedekatan hidupnya untuk dengan Allah. Dengan apapun karakter ataupun takdir yang diberikan Allah pada diri kita, tidak untuk jauh dari Allah. Innalladzina kafaru awliya'umut taghut. Kalau orang kafir, yang dinamakan kafir itu bukan orang yang beda agama, orang yang tertutup hatinya,
mengandalkan kepandaian dan ilmunya, bahkan mengakui dirinya lebih unggul dari orang lain, sehingga mengaku aku gurumu, itulah kafir. Karena yang maha pandai hanya Allah. Kalau orang mengaku sebagai guru merasa lebih pandai, orang tersebut menempati posisinya Allah. Jadi kita itu bersaudara sama untuk menuju hablum minallah, bersama berjamaah untuk urusan hablum minan nas. Jadi hablum minallah di depan kita itu hanya menghadap Allah. Hablum minan nas itu apa? Di samping kita, saudara kita. Inilah berjamaah. Jadi kita itu sama satu barisan untuk menghadap Allah. Jadi apa? Kalau hablum minallah di hadapan kita enggak ada manusia, maksudnya yang ikhlas dalam menghadapi takdir, yang luas hatinya. Hablum minan nas di samping kita ini loh saudara, berjajar. Jadi intinya di sini enggak ada yang lebih pandai atau gimana, ya. Kita semua berulang kali saya utarakan bahwa kita itu pada porsi masing-masing. Jadi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apa adanya kita ini atas iradahnya Allah, ya bahwa apa adanya. Terus apa bedanya? Kalau di hati kita ada merasa saya lebih pandai dari dia, itulah sifat iblis. Ana khairum minhu. Atau saya lebih mulia daripada dia, itulah iblis. Sebenarnya setan itu siapa sih setan itu? Apa pocongan? Apa jerangkong? Bukan. Setan itu diri kita sendiri. Setan itu diri manusia, setan itu manusia, bukan gaib, bukan. Makanya di Al-Quran diberi peringatan, ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Hei anak Adam, jangan menyembah setan. Maksudnya apa? Menyembah dirinya. Orang yang menyembah dirinya, bangga dengan dirinya, itulah setan. Setan pocongan. Jadi Al-Quran itu untuk manusia, bukan untuk gaib-gaib. Bukan untuk genderuwo, jerangkong, pocongan, Dracula, bukan. Al-Quran itu untuk manusia. Maksudnya jangan menyembah setan ya, diri kita, jangan sembah diri kita sendiri itu loh. Jadi sudah diperingatkan dalam Al-Quran, ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi musuh diri kita itu diri kita sendiri. Makanya Rasulullah kan pernah ditanya, perang yang paling hebat itu melawan dirinya sendiri. Karena setan itu pada diri kita sendiri. Pengakuan. Wa ani abuduni, kembalilah menyembah Allah. Alamatnya Allah ke bawah, tidak ke atas. Hadza siratul mustaqim, ini loh jalan yang lurus untuk selamat. Kalau ketauhidan, urusan ketauhidan kita masukkan ke kepala sampai pecah, nggak akan ketemu. Urusan ketauhidan jangan masukkan ke kepala, tapi keluarkan dari kepala. Dikeluarkan dari kepala, dibawa ke hati. Kalau urusan ketauhidan di dalam kepala, bingung. Karena apa? Terpengaruh. Kata sana gini, ayo bingung. Allah kok diotak-atik. Coba aja cari Allah dengan ilmu sampai mati nggak ketemu. Nah, pencarian itu di dalam kepala. Tapi kalau Allah, kalau jelas alamatnya Allah dari urat leher, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari urat leher di bawah, ke bawah, ilaman atallah biqalbin salim. Selamatkan hati, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dan itu tadi sudah dibimbing. Kalau diutarakan Gus Tubi, Al-Quran 30 juz terangkum dalam surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah terangkum dalam bismillah. Nah, bismillah pada baknya. Kalau secara lafaz bak itu huruf jar. Maksudnya apa? Selalu dekat. Ya, selalu dekat. Dengan siapa? Itu loh. Kalau dalam huruf ba itu ini loh kebingungan kita, iman kita nih belum turun, belum ke hati, masih ngambang seperti perahu. Titiknya di bawah. Nah, ini yang menunjukkan titik itu ya beliaunya Gus Tubi. Ini loh tempatnya iman, alamatnya Allah. Jadi semua tadi sudah disentuh, titik-titik imannya sudah tersentuh semua. Ya. Kalau tembang Sunan Kalijaga masku mambang, kita kan masih ngambang aja dengan ilmu. Karena apa ya? Belum bertemu Rasul minallah yatlu suhufan mutahharah. Belum bertemu dengan yang dipercaya Allah untuk membawa lembaran-lembaran yang suci. Nah, saat ini alhamdulillah saudaraku semua didahulukan oleh Allah untuk mengenal titiknya iman. Apa di sini Allah melihat jabatan atau turunan? Enggak. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih untuk beriman lebih dulu daripada yang lain. Karena apa? Sifat pencarian kita, ini semua pencarian. Makanya yang kalau dalam Al-Quran disebut Bani Israel, bukan negara Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israel, maksudnya Bani Israel di sini orang-orang yang mencari Tuhan. Udhkuru, zikir yang dinamakan zikir itu bukan sebutan, tapi sadar hidup hanya menghadap yang Maha Kuasa. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kita ini loh yang beri nikmat lebih dahulu daripada yang lain. Wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Dan orang-orang yang pencarian ini loh diberi keanugerah yang luar biasa dari Allah daripada orang lain, ya termasuk kita ini. Anugerah iman. Kalau tadi ada Gus Tubi nggak boleh tanya, sekarang tanya boleh. Timbangannya nggak ngomong. Mas Priyo monggo, 2 kali pertemuan nggak datang. 1 kali. Itu Sayyidina Ali. Di zaman Joko Dole, Sayyidina Ali itu ya Joko Dole itu. Karena dengan lambang mega lembengnya, udah seberaninya. Saged diterami nggih. Saged diterami nek omongan kula. Babakan. Boten Madura. Kenapa saya taruh di Lobuk? Karena Lobuk itu adanya Rato Lobuk itu sebelum Sumeneng, Keraton Sumeneng. Berarti saya ambil dari wiwitan. Karena di sekitar situ ada yang namanya Kampung Korbi. Berarti yang Hindu. Di kota Aki mengikali satu sejena kota Aki Korbina El. Kami Nabi dari leluhur kita. Sudah ada Pak. Katakan ada babakan tahun berapa? Ini sudah dibilang Pak. Yang ada hanya cerita rakyat. Seperti ajarannya Deren kan tapi di ajarannya Deren tidak ada. Kalau nggak ngerti nanti tanya saya. Kalau nggak ngerti nanti tanya saya. Bujo. Jadi saya harus dibujo kalisa buat leluhur kita dari tempat. Saya sabkan terus makin kasih selalu diadakan ajarannya Deren. Jadi di Malingan Selawat sampai kasih dokah. Nah, jadi sahabat silsilah lah.
Pak Imam, Iya. mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan panjenengan hingga ketemu sama Gustubinya atau imam kita, biar saudara-saudara juga tahu. Ini kan seringkali juga dikatakan oleh Gusto turun mod gitu loh. Ya, turun mod. Kita kan tidak hanya satu kali nanti Pak. Nanti di dalam satu pertemuan ya apa yang bisa saya sampaikan juga akan saya sampaikan, di mana itu diberi waktu oleh Gusto gini Pak. Karena apa? Karena bidang mereka tidak akan sama Pak kan gini tuh. Mungkin Gustufi yang masuk ke dalamnya, saya yang akan cerita keluarnya gitu loh Pak. Berarti komplit nanti Pak semuanya. Karena bagaimanapun kita itu tidak akan lepas dari sejarah. Dan kita harapkan apa yang kita jalankan sekarang ini semoga tercatat sebagai sejarah nantinya untuk warisan ke anak cucu kita nantinya Bapak. Untuk hal apa yang saya minta di pertemuan atau episode berikutnya Bapak. Iya. Ya, makasih. Jadi munculnya tauhid dari arah timur ini memang sudah garis dari Allah. Munculnya kalau dalam Al-Quran atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi kerasulan sudah habis, hancurnya tauhid hancur, muncul ulil amri minkum. Jadi kita ini termasuk manusia-manusia yang beruntung karena apa? Ya kesempatan iman, ya ini terakhir kali Allah mengirim seorang utusan. Jadi ibarat dan di surat Al-Kahfi itu sudah jelas dari matahari terbit dari timur ini akhirnya tauhid ini akan mendunia. Ibarat jam 12 siang terang benderang nanti. Dari Lobu paling dari. Dan ini matahari pasti akan geser. Maksudnya apa? Orang-orang pertama kita ini loh akan mati. Orang-orang pertama yang menegakkan tauhid itu pasti mati. Ya, geser dikit, ada saksi-saksi hidup kecil-kecil ini. Geser, akhirnya musnah lagi ketauhidan kiamat. Jadi ini episode iman terakhir. Episode iman terakhir. Ulil amri minkum. Gimana bisa? Enggak ada. Ulil amri hanya satu. Ulil amri minkum muncul hanya satu kali. Ya saat ini. Jadi apa? Rasul bukan berarti saya menganggap bukan Rasulullah ya, bukan, jangan salah paham loh ya. Rasul dalam arti utusan yang dipercaya oleh Allah munculnya hanya sekali-sekali. Setiap kemunculan Rasul kalau sudah tauhidnya hancur, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, di saat ketauhidan hancur baru muncul Rasul. Dan apa yang disabdakan Rasulullah, saya di zaman ala umati yafirun min ulama al-fuqaha, nyata. Setelah Rasulullah wafat langsung tauhid hancur. Karena apa? Antar sahabat aja sudah saling membunuh. Lebih condong ke keakuan. Apa? Ke Bani. Bani saya yang lebih pantas jadi khalifah kan gitu. Akhirnya saling membunuh antar sahabat. Ya. Muawiyah sahabat menyuruh orang membunuh Sayyidina Ali. Lalu Hasan Husain cucu Rasulullah dibunuh Yazid anak Muawiyah. Aisyah melawan Sayyidina Ali, perang Jamal, 20.000 sahabat mati. Nah, ini kan mulai hancur. Itu jadi apa yang disabdakan Rasulullah nyata langsung. Begitu Rasulullah wafat langsung hancur tauhid. Semakin hancur akhirnya berdiri itikot dan semua itikot menggunakan kitab-kitab yang tidak dari Al-Quran. Hanya menyuplek lalu dimaknai, ditafsiri sesuai dengan pikirannya, akhirnya mewajibkan yang enggak diwajibkan dalam Al-Quran. Kita kan bangga Pak sebagai putra Mas Ibadah. Jadi disitulah katanya menghadap Allah.
Jujur aja, selama ini kita di waktu menghadap Allah itu ada manusia nggak di depan kita? Ya mohon maaf ya, Allahu Akbar. Di dalam melakukan rukun sholat, dalam hadapan kata madhab, saya harus baca gini. Kalau lupa saya harus gini. Di depan kita Allah apa manusia? Karena apa? Dalam Al-Quran nggak ada jumlah rakaat. Dalam Al-Quran nggak ada wajib membaca Bismillah, Fatihah. Disitulah kita setiap menghadap ke Allah, yang kita hadapi adalah manusia. Katanya madhab kan gitu. Hancur nggak tauhid. Dan dalam membaca Bismillah pun beda-beda. Padahal sama-sama Ahlussunnah. Ya, MD Ahlussunnah, LD Ahlussunnah loh. Ada yang pakai Bismillah, ada yang enggak. Seandainya Rasulullah melakukan, pasti enggak ada beda. Pasti enggak ada beda. Jadi apa? Setiap i'tiqad itu menyembah pada kiai masing-masing. Si A punya kiai, Mu'tazilah punya kiai, kan gitu. Akhirnya itu masuk ke Indonesia, terpecah belah kita dengan bendera. Jadi hilang persaudaraannya, hilang hanya karena bendera dari luar. Tradisi perang itu dari luar. Perang karena apa? Menyembahnya dengan sebutan nama, tidak kekemahaan. Cukup, kasihan.